Baik semua, saya pikir pembahasannya udah cukup jelas ya. Di antara para bapak, saudara, dan jamaah ada yang ingin bertanya dari pembahasan barusan, dipersilahkan. Ya, silakan. Baik, di sini ada pertanyaan karena berkaitan pembahasan kita dengan Muharram. Saya bacakan pertanyaannya ya. Kalau anak yatim, ya, kebetulan anak yatimnya orang kaya, ya, bisa jadi bapaknya orang kaya, berarti kan dia anak yatim yang kaya ya. Bolehkah disantunin? Nah, ini pertanyaannya. Jawabnya adalah boleh, boleh ya. Kenapa? Untuk menghibur ya. Bagaimanapun anak yatim kan ya butuh yang namanya hiburan, maka disebut dengan lebaran yatim ya. Istilah ini tujuannya adalah untuk menghibur para ya yatama, anak-anak yatim. Ada nggak pahalanya? Ada. Jangankan bersedekah sama orang ya, sama binatang aja ada pahalanya. Begitu jawabannya ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau ada anak yatim, kemudian dari orang kaya yang lain dipanggilin kan, disantunin, kemudian masa dia bengong aja, ya boleh, ya. Tapi mungkin barangkali bentuknya bisa diatur, ya. Bentuknya bisa diatur, yang penting dia dapat kebahagiaan pada hari itu, ya. Jadi berpahala. Baik, pertanyaan berikutnya, silakan. Ya. Baik, pertanyaannya berikutnya adalah amalan yang baik ya. Amalan yang baik di bulan Asyura. Ya, besok kita insya Allah nih tanggal 10 ya, hari Sabtu ya kalau nggak salah ya. Ya. Ya, Pak Ustadz Abdullah ya. Iya. Betul nggak Pak Ustadz Jari? Ya, betul. Pak Ustadz Supri? Betul. Pak Ustadz Yusuf? Insya Allah ya. Ya. Maklum udah faktor umur. Ya. Baik. Amalan yang baik ya, yang jelas amalan yang utama itu adalah puasa ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, man soma al asyura, siapa orang yang puasa pada hari Asyura 10 Muharram ya, Allah kasih keutamaan apa itu? Yukaffir sanatan madiyah, dosa-dosanya 1 tahun yang lalu diampunin gitu. Jadi kita puasa insya Allah. Tapi kata Nabi nih ya, kalau bisa dibedain ya, ditambahin ya, tanggal 10 ke tanggal 11 atau tanggal 9 tanggal 10, supaya apa? Yukhalifu minal yahud, berbeda dengan orang Yahudi ya. Tanggal 9 itu istilah Tasu'a ya. Rasulullah SAW berpesan banget itu ya, lain bakaitu, seandainya aku ada umur ya, kata Nabi, seandainya aku ada umur nih tahun ini nih ya, lain bakaitu la asuman natasu'a, pasti aku akan puasa tanggal 9 Muharram ya, tanggal 9 Muharram. Jadi amalan yang utama adalah puasa. Yang kedua apa lagi ya? Yang kedua, ini paling enak nih sebenarnya amalan nih ya, paling bagus, paling enak, paling cakep ya, memberikan keluasan rezeki kepada keluarga ya. Kita punya anak, punya istri, hari itu anjurannya adalah meluaskan ya, meluaskan rezeki ya. Anak biasanya jajan sehari 100.000, wah hari itu 1 juta, wah boleh nggak? Boleh. Bini hari itu uang belanja 2 juta, wah, hari itu 3 juta, boleh nggak? Boleh, Masya Allah ya kan, boleh ya. Jadi ditambahin hari itu dikit ya, makan yang rada enakan, kalau keluarga ajak wisata ya kan, supaya apa? Hari itu supaya bahagia ya. Tapi jangan lupa tetangga sekeliling juga kita perhatiin ya, karena dalam sebuah hadis dikatakan, man wasa'a, siapa orang yang beri keluasan ala iyalihi, atas keluarganya, yaitu anak ya, istri, pokoknya keluarga dah ya, diberikan kenyamanan, kebahagiaan, fi yaumi asyura, pada hari Asyura 10 Muharram
ya, wasa'allahu, nanti karena dia mengagungkan, memuliakan hari itu, ya, maka Allah katakan, ya, wasa'allahu alaihi fi sanati kulliha, maka Allah akan berikan keluasan rezeki orang itu 1 tahun. Jadi insya Allah dapur kita kagak bakal kurang tuh, ya, kalau kita mengasih keluasan kepada istri. Enak nggak nih amalan begini? Enak, ya. Waduh, ya, enak, makan yang enak hari itu, insya Allah, ya. Tuh pertanyaan kedua tuh, ada yang mau nanya lagi nggak? Ya silahkan, ya, silahkan. Pertanyaan yang ketiga, ya, ada pendapat mengisi malam 1 Muharram, ya, ada berbagai macam nih, ada yang mandi di sungai, mencuci benda pusaka, kirab dan macam-macam, ya, ini bertentangan dengan syariat, wah, ya. Nah ini perlu saya tegaskan, ya, bagi kita ini mestinya makin lama makin bijaksana, ya. Jangan cepat-cepat mengkafir-kafirkan, jangan cepat-cepat menyesat-nyesatkan, ya. Kenapa? Apalagi ini, ya, pencetusnya biasanya orang-orang baik, ya. Orang dulu kan banyak orang baik, ya, yang media dakwahnya itu sederhana tapi nyampe gitu, ya kan, ya kan, kan bagusan orang dulu sederhana tapi nyampe, ya. Coba nyuci benda pusaka, punya benda pusaka ya, punya, wah, warnanya, wah, ini punya benda pusaka, punya, wah. Nah itu kan biasa keris, ya kan, betul nggak? Apa aja dah yang dianggap pusaka dicuci, ya. Biasanya megang benda-benda begitu laki apa perempuan tuh? Laki. Artinya apa? Ya ini ada nuansa, ada semangat, ada cita-cita, harapan, ya, bahwa pemimpin itu harus bersih, bersih lahir, bersih batin untuk menghadapi tahun baru dan kedepannya. Jadi tujuannya baik sebenarnya, ya. Cuma kadang-kadang kita memahaminya begitu, ya. Orang dulu kan pakai simbol, betul nggak? Simbol, ya kan? Kenapa orang khitan mesti pakai batok kelapa, ya kan? Mesti ditaruh di tempat bangku yang panjang. Ya tujuannya apa? Batok kelapa supaya insya Allah anak itu manfaat seperti pohon kelapa. Kenapa seperti taruh bangku panjang? Tujuannya nanti supaya anak itu umurnya panjang, ya. Rasulullah SAW juga banyak yang mengistilahkan, menggunakan simbol-simbol supaya apa? Supaya untuk memahami. Coba dah Fathul Mekah kalau kita baca sejarah, ya kan? Muslim itu yang mengepung kota Mekah jumlahnya 10.000, ya kan? Tapi Rasulullah punya strategi apa? Dikelilingi kota Mekah dengan para sahabat, dianjurkan pada malam itu membawa obor yang banyak, ya kan? Obor, ada sahabat yang megang obor 2, berarti kalau 10.000 kali 2 berapa? Kalau ada sahabat megang 4 berarti berapa? 40.000. Kaum musyrikin Mekah melihat pasukan Muslim, ya kan, di malam hari dari atas, waduh, kita dikepung dari berbagai macam penjuru. Pas lihat obornya penuh kayak model begitu, takut. Itu juga sama kan, strategi dan simbol. Bisa jadi para orang tua dulu kita begitu, ya kan, mandi sono, ya, dikali berendam, ngapa? Mandi juga kan ajaran Islam, ada mandi sunnah, ada mandi wajib, yang intinya pensucian kan, ya, supaya kita bersih dah. Bukankah Allah sebutkan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hati. Jadi kita jangan jangan cepat-cepat ngapirin orang, jangan cepat-cepat mengapain itu, membilang orang itu sesat, ya kan. Bisa jadi kita belum paham dengan hal itu, tapi yang udah salah apa? Berburuk sangka. Yang salah apa? Ucapan kita nyebut saudara kita kafir, itu yang salah, ya. Baik, tanya berikutnya silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Waduh, ya. Baik. Ada hadis mengusap kepala anak yatim, maksudnya apa? Wah, nih, ya, maksudnya apa?
Baik, boleh mengusap santunan, boleh, bagus ya. Malah kalau kita ngusap itu sebenarnya terasa di dada ini, ya. Terasa di dada, ya. Ada hadisnya nggak Pak Ustaz? Ada, ya. Dikatakan atuhiba antalina qalbak gitu ya. Di Mukhtar Ahadits ada tuh. Apabila engkau pengen punya hati yang lembut, ya, wa tudrik hajatak, hajat-hajatmu pengen terkabul. Ya, sekarang saya tanya Ustaz Supri, kira-kira apa keinginannya? Wah, kira-kira hajatnya apa Pak Supri? Untuk tahun ini Iya, ingin berangkat umroh nih beliau. Nah di sini nih, apabila punya hajat tuh, ya kan? Maka yang paling bagus di sini nih, amalan kita kepada anak yatim, ya. Dikatakan di sini atuhiba antalina qalbak, apabila engkau pengen hatimu lembut, wa tudrik hajatak, hajat-hajat kamu terkabul, pertama irhamal yatim, sayangi anak yatim gitu. Wamsah ra'sahu, usap kepalanya, tuh usap kepalanya, ya, rambutnya. At'imu min ta'amik, kasih dia makan sebagaimana engkau makan. Tuh, masa masih makan orang nggak enak, ya kan nggak tiap hari, tentu yang enak dia, ya kan. Tadi kan 10 Muharram apa makannya harus enak kan, ya. Kemudian kata Rasulullah, antalina qalbak, nanti hatimu akan jadi lembut. Ya Allah, ini anak yatim masih kecil, ya kan. Ntar siapa yang ngurus dia sekolah, lembut hati kita jadinya, ya kan. Ya Allah, gitu. Kemudian dikatakan waktu drik hajatak, hajat-hajatmu akan terkabul. Jadi Pak Supri nggak usah jauh-jauh dah, ya kan? Ambil duit di rumah, anak yatim kan? Pak Abdullah anak yatim nggak? Wah tuh, tapi udah kedaluarsa anak yatim. Tuh, cari anak yatim, kasih Pak Yusuf anak yatim, insya Allah, ya. Hajat kita akan terkabul, ya. Baik, ada pertanyaan berikutnya, silakan, ya, maju Neng, silakan Neng. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya, anak yatim yang ibunya menikah lagi, apakah itu disebut yatim? Nih begini kayak, nih ya. Kalau status mah kagak bakal hilang sampai kapanpun, ya kan? Iya, nggak bakal hilang. Pokoknya meskipun ibunya nikah, habis nikah, cerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, ada nggak itu? Ya, tetap bapak yang pertama, ya kan, yang bapak kandungnya, itulah bapak kandungnya asli tuh, yang tetap labelnya dia anak sampai balik, itu sampai udah, ya, maka beruntung dah, ya, yang ngawinin, ya, yang ngawinin bawa anak yatim, tuh beruntung nggak? Wah, ya Pak Super beruntung. Masa kenapa? Karena Rasulullah ngingetin tuh, khairu baitin fihi yatimun yuhsanu ilaih, ya kan? Sebagus-bagus rumah itu apabila ada anak yatimnya yang diurusin. Wah, bagusnya seneng aja dia. Ya habis nikah ya. Iya, bawa anak yatim kan? Oh, Pak Supri juga, ya kan? Iya, Pak Tujuri boleh begitu? Boleh? Lah, boleh. Ya Allah, enggak apa-apa, yang penting halal, betul nggak? Betul. Kalau di sini boleh, berani apa? masih dapat santunan buat. Iya, tadi kan saya bilang jangankan kita, dia kaya aja boleh dapat santun, boleh. Pahala nggak? Pahala. Kenapa? Karena tujuan santunan menggembirakan, ya, supaya gembira, namanya anak-anak, ya kan? Walaupun dia kaya, anak kecil seneng nggak dapat duit? Seneng, itu, ya. Nah, baik. Jadi tetap meskipun ibunya nikah lagi, selama anak itu belum balik, tetap statusnya nggak berubah, dia disebut anak yatim. Ya silakan, ada yang pertanyaan lagi? Ya silakan. Wah, ini dari mana nih? Wah, ini kayaknya dari anak-anak majelis. Wah, baik, ya bacain ya. Mengapa bulan Muharram menjadi awal bulan Zulhijjah nih, ya kan? Inilah kehebatan para, ya, sahabat Rasul, ya, terutama Umar ibnul Khattab, ya, sahabat yang utama, ya. Beliau pemikirannya hebat,
ya kan, dulu kan penanggalan ya orang-orang Arab pakai peristiwa, ya kan? Ya. Ada istilah tahun gajah, ya kan? Karena Abraha menyerang Ka'bah menggunakan gajah. Ya. Itu ketinggalan. Ya. Maka saat Umar jadi khalifah, maka beliau menggagas, ya, berdasarkan musyawarah, diambillah bahwa penanggalan Islam diawali dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju kota. Kenapa? Sebab dari situlah, ya kan? Dari situlah Islam mulai berkembang. Bersatunya Muhajirin dan Ansor, ya kan? Mulai sholat Jumat, mulai ada pemerintahan Islam, mulai dakwah dikirim kemana-mana. Maka Umar mencetus dimulai dari peristiwa hijrah. Kebetulan hijrahnya Nabi diawali di bulan Muharram. Begitu jawabannya, ya, supaya kita ingat peristiwa hijrah. Banyak nggak peristiwa yang luar biasa? Banyak, ya. Ada sahabat Ali, masya Allah, disuruh tidur di rumah Nabi, ya kan? Pengorbanannya luar biasa. Makanya wajar siapa yang berjuang sama Nabi, wah, Allah berikan balasan. Apa balasan Sayyidina Ali? Pengorbanannya. Ustaz Supri, apa? Apa kira-kira? Apa yang Allah berikan kepada Sayyidina Ali karena pengorbanannya kayak begitu? Allah jodohkan dia dengan putri Nabi namanya Siti Fatimah. Jadi siapa orang yang bela Nabi, wah, Allah angkat derajatnya. Maka yuk bela Rasulullah semampu kita bisa, ya, seposisi kita apa, ya. Kita bisa media begini, ya media begini. Kita bisa nyoting, kita bela Rasulullah SAW, pasti itu insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Baik, pertanyaan berikutnya, silakan. Iya, silakan. Ini yang pengantin baru, ya. Iya, pengantin baru yang istrinya tinggal di mana? Rawalumbu. Ini pertanyaan nih, kalau mencari dana buat anak yatim, tapi diambilin juga buat beli-beli lain, nyewa tenda, sound system, bahkan makanan buat para undangan. Nih kan banyak nih model begitu tuh, ya. Banyak gak? Bawa proposal ke sono ke sini, ya kan? Habis kumpul, pertama nyewa tenda dulu, sound system dulu, makanan dulu, kalau perlu ngundang pejabat, ya kan? Nah, dananya dari mana? Dari proposal yang buat anak yatim. Boleh apa kagak? Kagak boleh, ya. Kagak boleh, haram, ya. Waduh, ya kan? Ya, agak boleh dah, ya. Bahkan sama aja kita yang disebut makan harta anak yatim. Niatnya bagus, caranya bagus, semangatnya bagus, finishingnya jelek. Wah, begitu ya. Kan bagus niatnya, caranya juga bagus, sopan santun ngundang, tapi ngambil duitnya dari uang yang diperoleh dari anak yatim. Akhirnya apa? Jelek begitu, ya kan? Kayak malin, siapa itu? Malin kundang, malin kutang. Wah, kan malin kundang bagus awalnya, bagus gak? Pamitan nama ibunya, ya kan? Merantau tujuannya membela harkat ibunya. Pas sudah jadi ngelupa ibunya. Nah, begitu juga, jangan kayak gitu dah kita, ya. Ya, tujuannya bagus lalu mendapat neraka. Harta yang kita makan dari arti itu sama aja kita makan api neraka. Innalladzina ya'kuluna amwal yatama zulma. Ya, siapa orang yang makan harta anak yatim, wah, ya, itu innama ya'kuluna, sama aja dia makan anar, api, ya. Jadi dia makan sama aja makan api dia. Wah, besek api, kue-kue api. Wah, ya, wa yaslauna sya'ira, nanti bakal masuk neraka. Na'udzubillahi min. Maka dari itu yang begitu aja tuh yang sehari itu banyak celah.
Apalagi kalau seandainya kita bikin lembaga yatim, rumah yatim, kita yang ngurusin. Kalau kita nggak apik, nggak warok, modal nggak kuat, jangan dah. Takut begitu tuh, ya kan? Ceroboh, ya kan? Ceroboh. Yang bagus adalah menghidupi anak yatim, bukan nyari hidup dari anak. Itu jelek banget, ya kan? Yang bagus menghidupkan anak yatim, sekolahin, didik, tampung, cakep, berkah, ya. Jangan salah niat, ya. Salahnya apa? Bukan menghidupi anak yatim, tapi hidup dari anak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang aman dah cari, boleh nyantunin anak yatim tinggal di rumahnya dah. Yang penting sekolahnya kita jamin, makannya kita jamin, itu terpelihara, ya kan? Daripada kita tampung sumbangan sono sini, sumbangan, bahkan kita bikin proposal sana sini, bahkan kita bikin apa itu pendirian yayasan, tapi kita nyari dana kemana-mana. Buat siapa? Buat anak yatim. Memang bener, tapi kadang-kadang kita nggak apik, ya kan? Kita buat beli mobil, buat beli rumah, beli tanah. Waduh, namanya setan kan juga mengganggu kita kan. Yuwas wisu, ya, ini untuk jaga-jaga aja. Tapi kalau kita terpelihara, ya bagus dah, silahkan. Ya, orang yang memelihara anak yatim, menyantuni anak yatim, sayang sama anak yatim, nanti bersama Nabi di surga. Tapi kalau makan harta anak yatim, boro-boro masuk surga, yang dia makan sehari-harinya makan api neraka. Na'udzubillahi min. Udah ya, pertanyaan udah selesai semua ya? Ada yang bertanya lagi nggak? Ya, silakan. Ya, waduh, ini berat nih pertanyaan nih. Wah, siapkan soalnya. Anak yatimnya saudara saya, boleh nggak saya santunin? Ya silahkan, ya. Jangan orang-orang dikasih, saudara sendiri nggak dikasih. Ya saudara, ya. Bahkan kalau belum mampu, keluarga dulu, ya kan? Jangan jauh-jauh, ya. Suami nyari nafkah, dikasih uang belanja buat istri, dihitung sodakoh. Jadi ya, wadzikurba haqqohu, ya, kepada kerabat mereka punya hak, ya. Daripada kita kesono kesini saudara kita anak yatim, ya kan, kita nggak santunin, ya. Nah itu penting juga, ya kan. Kadang-kadang kan orang begitu kebanyakan, ya kan, loyar sono sama orang lain, sama keluarganya kagak. Nyawer sono loyar banget, keluarganya keteteh. Waduh, naudzubillahi min dzalik, ya kan. Baik. Jadi keluarga, jangan sampai keluarga ini ya terbengkalai, ya. Bahkan dalam sebuah ayat, wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jangan sampai engkau meninggalkan keluargamu yang lemah di belakangmu. Jadi kuatkan dulu ekonomi keluarga, ya. Tetap beri santunan yang paling utama kepada keluarga yang dekat. Cari dulu anak yatimnya dari keluarga kita yang dekat, ya. Apa ada dari kakek kita nih, ya, apa ada dari ibu kita keluarganya yang yatim, baru ke situ dulu, ya. Yang jauh Pak Ustadz, transfer bisa, ya kan? Kan yang mereka butuhin duit, ya kan? Yang mereka butuhin duit. Bahkan kalau perlu jangan dulu beli tas, beli buku macam-macam, ya kan? Kenapa? Belum tentu dia butuh. Kadang-kadang panitia, ya Allah, udah beliin mereka apa aja, beliin tas, beliin baju, beliin buku, tinggal duitnya tinggal cepek, ya kan? Lah salah, kok duit dia kita yang ngatur, ya kan? Kan duit dia, kok kita yang ngatur, ya kan? Ini amat, udah biarin, kasih 300, 500 ribu, jangan dipotong-potong, beli ini, beli itu, ya kan? Tadi dipotong lagi belanja, makan kan di jalanan, beli es di jalanan, kepotong nggak duitnya? Potong, ya. Ini yang kadang-kadang kita kagak sadar, ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, dipersilahkan, ya. Ya, dipersilakan. Ya, baik, pertanyaan terakhir ya. Orang mengistilahkan 10 Muharram hari raya yatim. Ya, betul apa kagak? Ingat, hari raya cuma 2, Idul Adha, Idul Fitri. Istilah anak yatim ini, lebaran yatim ini tujuannya menggembirakan dah, ya. Menggembirakan aja udah pahala, ya. Menggembirakan. Bab anak yatim ini kalau bahasa ini keramat ini, ya. Dalam Al-Quran ada kan, fa ammal yatima fala takhar, pada anak yatim jangan dibentak. Bab kalau dibentak nih anak yatim, arsy Allah marah, Allah berguncang, ya. Arsy Allah Kenapa berguncang? Karena sesungguhnya anak ini jadi yatim bukan kemauan dirinya. Siapa yang mau sih jadi anak yatim? Tapi karena takdir jalan hidup,
Ya kan? Siapa yang mau yatim tapi jalan hidup? Makanya disuruh oleh Rasulullah SAW kita ngapain? Arhimul yatim, menyayangi anak yatim, abal yatim, bapaknya anak yatim, man yajro yahsun, siapa yang menanam dia yang akan menuai. Artinya apa? Banyak santunan, banyak pemberian, banyak sodako, banyak perhatian, insya Allah kembali juga buat kita barokahnya. Kalau tadi itu hajat terkabul, hati menjadi lembut. Kalau namanya umur kita nggak tahu, anak kita jadi yatim, insya Allah pun anak kita banyak yang perhatiin. Boleh? Berarti ibunya diambil dong. Iya, iya. Para bapak saudara sekalian yang saya hormati, ada sebuah kisah yang menarik ya. Di suatu hari raya, kalau hari raya takbiran kan bergema itu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sedih tuh. Ternyata di masa Rasul ada anak yang di pojokan tuh, bersedih banget, nangis banget. Ya, anak itu kebetulan anak laki-laki, maka didatangi orang, dideketin. Dia tanya, kamu siapa nak? Ya, anak laki-laki itu menjawab, saya kebetulan bapak saya udah meninggal saat perang ya bersama Rasulullah. Sementara ibu saya nikah lagi. Setelah ibu saya nikah lagi, saya nggak diurusin. Yang lain pada pakai baju lebaran, pada makan daging. Saya sendiri sedih banget. Nah, maka Rasulullah deketin. Ya, ayo ikut saya, ya kan? Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah dengan bahasa yang sangat lembut, Nabi berkata, ya kan? Nanti ya itu Bunda Aisyah, ya Siti Aisyah itu akan menjadi ibumu. Wah seneng, wah sampai bingung. Istrinya Rasulullah jadi ibu angkatnya, sementara Siti Fatimah menjadi kakakmu, ya kan? Aku siap menjadi ayahmu, ayah angkatnya, ya kan? Sementara, ya kan? Setelah itu dimandikan dengan rapihnya, dikasih baju yang bagus, disisir, dirapihin, maka anak ini yang tadinya sedih menjadi sangat bahagia. Maka disitulah Rasulullah mendapat gelar abal yatim, bapaknya anak-anak sekaligus Rasulullah juga memang terlahir dari anak yatim. Mudah-mudahan di 10 Muharram ini kita bisa manfaatkan itu dah. Ya, amalan lain banyak banget ya. Amalan lain banyak, paling enggak ada beberapa rupiah yang kita infakin, yang kita sodakokan buat anak-anak yatim. Semoga hidup kita barokah. Amin amin ya robbal alamin. Cukup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.